Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar Rifai dari kelas 2C dengan NIM 2302151391 akan mempresentasikan judul buku panduan menguasai ilmu manajemen. Pengarangnya Heri Krisnandi, Suryono Effendi, dan Edi Sugiono. Tahun terbit buku pada 2019. Abad sekarang sering disebut abad globalisasi atau disebut juga sebagai abad informasi dan teknologi. Kemajuan informasi dan teknologi sudah demikian maju. Suatu peristiwa di suatu negara dapat diketahui pada menit itu juga oleh penduduk di belahan dunia lain sampai ke pelosok desa atau kampung di suatu negara yang masih berkembang sekalipun. Era ini juga dicirikan oleh globalisasi ekonomi, yakni serangkaian proses dan kegiatan ekonomi yang terintegrasi antar negara di dunia tanpa adanya batas teritorial. Bentuk real dari globalisasi ekonomi antara lain sebagai berikut. A. Globalisasi produksi. B. Globalisasi pembiayaan. C. Globalisasi tenaga kerja. D. Globalisasi jaringan informasi. E. Globalisasi perdagangan. Bentuk real di atas mencerminkan bahwa globalisasi mengakibatkan peningkatan dependensi ekonomi antar negara melalui peningkatan volume dan variasi transaksi antar negara. 6.1 Pengertian. Secara bahasa, global artinya menyeluruh atau mendunia, sehingga dapat dikatakan bahwa arti globalisasi ialah suatu pengakuan organisasi bahwa bisnis harus berfokus global bukan lokal. A. Kedekatan. Seperti disebutkan di atas, komunikasi antara dua orang yang berjauhan dapat dilakukan secara langsung, baik lisan maupun tulisan, verbal maupun non-verbal. B. Lokasi. Letak lokasi sudah bukan masalah lagi. Perusahaan dapat beroperasi melalui beberapa batas internasional. C. Sikap. Globalisasi merujuk ke sikap yang baru dan terbuka dalam mengaplikasikan manajemen secara internasional. 6.2 Perusahaan internasional. Bagaimana perusahaan memasuki pasar internasional dapat dilakukan melalui beberapa tahap atau disebut sebagai tahap internasionalisasi, yaitu sebagai berikut. A. Tahap exporting. Pada tahap ini perusahaan hanya menjual produk yang dipaksikan secara domestik di pasar luar negeri. B. Mencari pembeli luar. Pada tahap ini, manajemen mencari calon pembeli asing di luar negeri, menawarkan barang atau jasa yang kita miliki. C. Beroperasi di luar negeri. Dapat terlihat dalam bisnis internasional di beberapa tingkatan. Proses globalisasi itu sendiri biasanya berjalan melalui 4 tahap berikut. 1. Tahap domestik, yakni tahap di mana potensi pasar hanya ada di negara asal produk saja. 2. Tahap internasional, yakni menggunakan pendekatan multidomestik serta menggunakan suatu divisi internasional untuk memasarkan produk di berbagai negara secara terpisah.
Ketiga, tahap multinasional, yakni tahap di mana perusahaan memiliki fasilitas pemasaran dan produksi yang terletak di banyak negara. 4. Tahap global, yakni tahapan dari perkembangan internasional, di mana perusahaan melampaui satu negara asal serta beroperasi dan melakukan penjualan secara global dengan sumber daya terbaik, berbiaya rendah yang diperoleh dari berbagai negara. 3. Aliansi Perdagangan Internasional. A. Uni Eropa, suatu serikat dari 15 negara Eropa yang didirikan untuk menghilangkan batas-batas negara dalam melakukan perjalanan, pengkaryaan, investasi, dan perdagangan. B. NAFTA, North American Free Trade Agreement. NAFTA merupakan perjanjian antara pemerintah Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. C. Mercosur, Southern Market Commune. Mercosur merupakan blok perdagangan bebas antara negara-negara di Amerika Latin. D. ASEAN, Association of South Asian Nation. ASEAN merupakan perkumpulan negara-negara Asia Tenggara, yakni terdiri dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Myanmar, Vietnam, Kamboja, dan Laos. 6.4. Organisasi-organisasi global. A. Perusahaan multinasional corporation atau MNC. Perusahaan multinasional ialah sebuah perusahaan yang beroperasi penting di lebih dari 2 negara secara bersamaan. B. Perusahaan transnasional Corporation atau TNC. Perusahaan transnasional adalah sebuah perusahaan yang mempertahankan operasi yang penting di lebih dari satu negara secara simultan. C. Organisasi tanpa batas, borderless organization. Organisasi tanpa batas adalah sebuah organisasi global di mana hambatan geografis artifisial dieliminasi. 6.5. Globalisasi dan daya saing. Competitive daya saing merupakan posisi relatif suatu perusahaan terhadap pesatnya perusahaan dinilai berdaya saing jika memiliki keunggulan dari pesaingnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.